Oke, selamat malam teman-teman semua. Mudah-mudahan kedengaran ya suaranya ya. Oke, jumpa lagi teman-teman. Selamat tahun baru buat teman-teman semua ya. Mohon maaf kita kemarin 2 kali tidak live Instagram kayaknya ya. Jadi ketemu lagi dengan Awan Chai di sini, duta pajak abal-abal nih teman-teman ya. Kita pelatih konsultan pajak yang pertama dan satu-satunya di Indonesia ya. Kita live Instagram setiap hari Senin jam 8 malam teman-teman ya. Dari sekarang dan seterusnya. Kemarin mohon maaf 2 minggu kita lagi liburan di luar kota. Jadi nggak bisa live Instagram. Dan seperti biasa teman-teman, gue perlu disclaimer dahulu ini ya. Sebelum dimulai bahwa semua yang gue sampaikan di video ini adalah pendapat pribadi gue 100% ya teman-teman ya. Ini bukanlah kajian akademis dan tidak dapat dibuktikan kebenaran juga ya. Belum tentu juga sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku ya. Jadi mohon koreksinya apabila ada yang salah ya guys ya. Nah, walaupun gua seorang konsultan pajak yang resmi ya, tetapi isi video ini bukanlah saran profesional seorang konsultan pajak ya teman-teman ya. Anda semua tidak bisa dan tidak boleh menjadikan video ini sebagai satu-satunya pedoman bagi Anda ya untuk melaksanakan kewajiban perpajakan lu gitu. Karena kan masing-masing orang punya masalah pajak yang berbeda-beda ya gitu guys ya. Teman-teman mohon konsultasikan dengan konsultan pajak Anda masing-masing ya atau ke penyuluh di KPP apabila mau bertanya yang lebih spesifik lagi tentang perpajakan Anda ya. Gua akan tersedia secara gratis dan langsung ya live di live Instagram Pajak Smart setiap hari Senin jam 8 malam. Oke, kita promo dulu nih buat teman-teman yang belum tahu ya. Kita sekarang ada program membership ya. Teman-teman dapat bergabung ke program membership kita, bisa diskusi langsung dengan gua di program membership kita ya, di grup WA kita bisa, kemudian kita juga bisa diskusi di Google Meet ya secara online setiap hari Jumat malam ya. Teman-teman tinggal daftar di website www.pajaksmartvip.com. Oke, www.pajaksmartvip.com ya. Nanti ada grup WhatsApp membershipnya. Kita bisa diskusi pajak setiap hari. Sebisa mungkin saya akan membalas dengan cepat ya. Nanti kita juga akan ketemu secara online setiap hari Jumat malam jam 8 malam. Kita bebas nih bahas kasus-kasus pajak, bahas teori pajak, akunting, dan sebagainya. Nanti membership ini teman-teman akan bayar secara bulanan ya, atau juga bisa per tahun, atau juga bisa lifetime ya. Dan ada diskon khusus nih buat teman-teman yang mau bergabung segera ya di membership kita. Tinggal masuk di websitenya pajaksmartvip.com ya, pajaksmartvip.com. Oke, sebelum kita mulai teman-teman ya, kita akan sampaikan berita perpajakan dulu ya. Seperti teman-teman yang sudah ketahui ya, kekacauan nasional sudah terjadi sejak awal 1 Januari, bahkan sejak jam 6 sore setelah Prabowo mengumumkan mengenai PPN 2% ya, terjadi kekacauan nasional. Sampai hari ini masih kacau. Ini gua akan putar dulu ini kameranya, kita lihat. Nah, ada berita apa nih? Ada berita mengenai DPP 11/12 ya. DPP 11/12 harga jual, Sri Mulyani bilang itu itu tak ideal tapi harus diambil katanya. Kita baca aturannya ya. Kita baca beritanya ya di DC News ya. Si Sri Mulyani mengatakan penetapan DPP nilai lain 11/12 dari harga jual diperlukan untuk mempertahankan tarif efektif PPN 11%. Menurut Sri Mulyani ya, penghitungan PPN dari harga jual 11/12 itu ditetapkan dengan memperhatikan ruang yang tersedia dalam undang-undang. Begitu keputusan politik kebijakan sudah diputuskan, kami lihat sisi aturan hukumnya. Kami coba optimalkan ruang yang ada dengan tetap menjaga aturan hukum itu sendiri. Meskipun itu mungkin tidak ideal katanya. Jadi bukan hanya tidak ideal ya, tetapi menyebabkan kekacauan nasional. Sampai hari ini orang masih kacau, masih bingung bagaimana penerapannya di internal perusahaan gitu ya. Kemudian udah gitu ada aturan baru lagi yang mengatakan sampai bulan Maret tetap boleh pakai 11%. Wah, makin kacau lagi ya. Bagaimana teknisnya kalau gitu kan? Nah, dan yang lebih lucu lagi adalah ini nih. Yang lebih lucu adalah mana ya tadi ya? Ini nih. Ini yang lebih lucu nih teman-teman ya. Tarif efektif 11% PPN lebih pungut dikembalikan oleh PKP penjual. Jadi kalau lu beli barang nih di sebuah restoran atau di sebuah toko pakaian atau di sebuah mall yang sudah kena PPN 12%,
maka lu akan dapat pengembalian 1%-nya karena kan tidak jadi tuh pakai angka 12% yang sebenarnya kan, karena efektif 11% kan. Ini adalah sebuah kebijakan tolol menurut gue ya, sebodoh itu dan setolol itu DJP bisa membuat pernyataan seperti ini. Bagaimana ceritanya gue bisa minta klaim balik 1% dari si penjual gitu loh. Anggaplah gue beli sepatu gitu ya, gue beli sepatu di sebuah toko, kena PPN 12%. Kemudian 3 hari lagi gue balik nih, gue minta klaim balik dong 1%-nya. Lah, gimana caranya? Teknisnya bagaimana? Ini kan nggak pernah dipikirkan oleh para para pejabat-pejabat itu ya di sana ya. Jadi kekacauan nasional masih terjadi sampai hari ini teman-teman ya. Kekacauan nasional itu ditandai dengan apa? Ditandai dengan kebingungan. Semua orang bingung bagaimana praktek DPP 11/12 ini gitu loh. eh ini adalah sebuah lelucon yang tidak lucu ya menurut kita ya. Kemudian perubahan peraturan. Perubahan peraturan diumumkan itu H-6 jam ya. H-6 jam dari dia mau berlaku. Udah gitu besok tanggal merah lagi tanggal 1 ya. Jadi kacau balau nih negara. Negara ini kayak membuat warga negara tuh kayak main-main gitu loh. Kayak kayak pion-pion mainan gitu loh. Tempat untuk kelinci percobaan, trial dan error aja, suka-suka aja ngacau-kacauin kita semua ya. Makanya Apple kabur, Nvidia kabur, nggak ada orang mau bikin apa pabrik di negara kita gitu ya. Gimana? Aturan bisa diubah 6 jam sebelum dia berlaku. Kacau balau ya. Jadi konferensi pers yang sudah dibikin oleh Sri Mulyani bersama Erlangga itu buang semua ke laut ya. Dia sudah bikin dengan rapi loh konferensi pers, dia sudah bikin tata caranya, sudah dibikin PDF-nya, sudah bikin semuanya. Tiba-tiba Prabowo bikin perubahan di detik-detik atau di menit-menit atau di jam-jam terakhir dari peraturan mau berlaku gitu ya. Udah gitu PMK-nya, PMK 131 ya 2024 dibikin tanggal 31 Desember berlaku 1 Januari. Dan PMK itu baru muncul di tanggal 1 Januari siang hari gitu loh. Dan sudah berlaku hari itu. Lah bagaimana ceritanya? Kapan orang memahaminya? Kapan orang dapat edukasinya? Kapan orang dapat simulasinya? Tidak ada semua itu. Jadi kacau balau ya. Tanggal 1, tanggal 2, tanggal 3, tanggal 4, tanggal 5. Sampai hari ini tanggal 6 masih kacau balau itu. PPN 2% kacau balau. Cortex System kacau balau. Data si A bisa muncul data si B. Data si B bisa muncul data si C. Di Cortexnya siapa bisa muncul rekeningnya siapa. Aduh, kemudian belum lagi foto-fotoan, foto selfie. Ada yang bisa pakai foto selfie KTP, ada yang bisa pakai foto selfie di print gede-gede, ada orang yang pakai muka sendiri tidak bisa juga login verifikasi wajah. Kacau balau ya. Kekacauan nasional teman-teman ya. Gue sih nggak habis pikir ya. Kalau kalau dia tuh jasa pajak nggak resign sih, gue nggak ngerti lagi ya. Mungkin sudah saatnya beliau resign ya. Naik motor aja Pak, jalan-jalan motoran aja deh daripada ngurusin negara pusing. Bercanda ya teman-teman ya. Oke. Jadi kekacauan nasional ini masih akan berlanjut teman-teman ya. Jangan khawatir. Kita kan negara yang penuh dengan kesabaran ya. Negara Indonesia adalah negara yang penuh dengan kesabaran. Teman-teman harus bersabar ya menghadapi para pejabat-pejabat ini, menghadapi para aturan-aturan pemerintah yang tumpang tindih, yang kacau balau, yang membingungkan ini ya. Mari kita berlatih bersabar teman-teman ya. Banyak sabar tuh banyak rezeki makin disayang Tuhan teman-teman ya. Oke, kita akan diskusi tanya jawab ya. Mudah-mudahan ada yang bisa saya jawab ya. Ada chatting dari Ibu Revalian. Halo Bu Revalian, untuk UMKM yang belum punya MPWP, buat tahun ini masih dapat 7 tahun kah? Jawabannya iya, ya 7 tahun, bahkan 8 tahun ya. Kita masih tunggu aturan. By the way, aturan mengenai perpanjangan PPh final belum terbit ya. Kita masih menunggu aturan mengenai itu. Apakah NPWP baru menggunakan 7 tahun atau 8 tahun? Kita belum pasti, kita tunggu aja ya. Soalnya kemarin minta saran, kata Pak Awan bikin MPP di 2025 aja. Betul Bu, sudah boleh bikin sekarang ya. Sudah Januari kan? Sudah boleh bikin, sudah pasti dapat 7 tahun. Nah, apakah ditambah 1 menjadi 8 tahun kita tunggu. Belum tentu ya. Bisa 7, bisa 8. Intinya sih sudah pasti dapat 7 tahun lah. Oke? Semua teman tuh, Pak Revalian. Oke. Kemudian ada Bapak RI 84 JBR. Pak Awan, saya bikin MPP Juli kemarin.
pekerjaan guru les privat. Saya tidak punya bukti potong. Apa akan dipermasalahkan saat lapor SPT Bosok? Penghasilan di bawah PTKP. Jawaban saya tidak masalah, Pak ya. Tidak masalah. Yang namanya penghasilan di bawah PTKP itu ada bukti potong ataupun tidak ada bukti potong, tidak masalah. Tinggal laporkan saja di SPT tahunan di lampiran 1 halaman 2 yang namanya penghasilan dalam negeri lainnya. Ya, laporkan di bawah, paling bawah situ. Ya udah, lapornya total semua di situ. Total penghasilan selama 1 tahun dilapor di situ dan tidak kena pajak ya, karena di bawah PTKP. Oke, Pak. Semoga terbantu, Pak Ri 84 JBR. Ibu Cecilia Teja. Malam, Pak Wan. Malam, Bu Cecilia. Oke, bagaimana, Bu? Pak Purnawan Iswan. Semoga sehat selalu, Kak Wan. Halo, Pak Purnawan. Sehat selalu, sehat selalu. Thank you. Ibu Yeti Nusa, malam kawan. Halo Bu Yeti. Malam Kak Yeti. Malam teman-teman semua. Ibu Helena, malam kawan. Malam Bu, malam teman-teman semua. Selamat tahun baru ya. Selamat Natal dan tahun baru teman-teman yang merayakan. Bapak Sonitan 608, malam kawan. Apakah toko perhiasan emas termasuk barang mewah yang kena PPN 12%? Jadi gini Pak ya. Semua barang itu kena 12%, ya. Barang mewah ataupun barang tidak mewah itu sama-sama kena 12%, ya. Tetapi barang yang mewah itu efektifnya 12%, sedangkan barang yang tidak mewah itu efektifnya 11%. Dengan cara dia memanipulasi DPP sehingga hasil akhirnya tetap efektif 11%. Nah, toko emas apakah kena 12%? Jawabannya iya. Oke, toko emas kena PPN 12%, tetapi kan toko emas itu sudah menggunakan besaran tertentu yang mana sebelumnya kan 1,65%, sekarang menjadi 1,8%, ya, karena ada kenaikan dari 11 menjadi 12. Tetapi tarif efektif PPN 15% itu masih sama. Oke. Jadi DPP untuk barang-barang yang sudah menggunakan aturan khusus DPP nilai lain dan besaran tertentu itu tidak terpengaruh. Itu tetap menggunakan DPP nilai lain dan besaran tertentu sesuai undang-undang dia sendiri. Oke. Tetapi PPN-nya 12% universal. Semua barang kena PPN 12% ya. Semua terbantu Pak Sonitan. Bapak Purnawan Iswan. Kawan mau tanya, bagaimana kabar UMKM? Apakah 0,5% masih berlaku? Jawabannya masih ya. Jadi sejauh ini Ibu Sri Mulyani belum membahas ini, artinya masih berlaku ya. Dan gua rasa tidak mungkin lah tiba-tiba dibatalkan ya. Bisa gila itu kalau dibatalkan ya. Gua rasa sih tidak. Jadi masih akan berlaku sampai Desember 2025, cuman payung hukumnya belum terbit ya, aturannya belum terbit, kita tunggu saja. Semua bantu Pak Purnawan Iswan. Kemudian Bapak Taufik TR. Pak, ada yang titip tanya. Kalau yang usahanya masih dijalankan sendiri oleh direkturnya, baru mulai buka usaha, bagaimana role aksesnya? Langsung dia sendiri, Pak. Jadi langsung dia sendiri menunjuk diri dia sendiri. Itu nggak ada masalah, ya. Jadi langsung si PIC utama menunjuk diri dia sendiri sebagai pelaksananya. Gua rasa seperti itu, nggak ada masalah. Oke, selamat bantu Pak Taufik. Bapak RI 84 JBR, bagaimana penyelesaiannya? Apakah ikut pas final atau bagaimana jika AR memaksa kena pajak? Berapa persen? Ini mengenai apa nih Pak? Tadi kayaknya nggak ada ngomong itu deh. Sebentar ya. Coba saya putar lagi. Tadi kayaknya Pak RI nggak ada ngomong itu. Sebentar, saya cari dulu. Mana tadi chattingannya? Buat MPP Juli, kemudian les private kan, guru les privat, kayaknya nggak ada masalah dengan Bapak ya. Sebentar ya, saya cek dulu. Oke, kayaknya nggak ada masalah ya, Bapak RI. Oke, Bapak RI 84 ya, mengenai pas final. Pas final itu adalah untuk melaporkan harta yang belum kita laporkan di TA dahulu, TA pertama yang 2015. Oke, AR memaksa kena pajak ini mengenai apa nih Pak? Mohon maaf nih, mungkin ada yang belum terketik ya. Coba dikirim ulang Pak ya, mohon maaf. Kemudian Ibu Heni Gun, kok mau tanya DJP PT kalau mau ubah email harus ke KPP ya? DJP PT coba Ibu tes ya. Coba Ibu tes langsung di Cortex-nya. Bisa atau tidak bisa. Kalau tidak bisa, maka harus ke KPP. Langkah pertama, coba ganti email melalui DJP online dahulu.
Oke, ganti email melalui DJP online dahulu. Eh, Kalau sudah berhasil diganti, barulah kembali ke Cortex. Nah, kalau Cortexnya belum mengupdate emailnya, tunggu beberapa hari. Itu karena dia Cortexnya itu kayaknya tidak real time gitu loh. Cortexnya itu tidak langsung ngambil data real time, tetapi mungkin per hari atau per 2 hari dia ngambil data. Gitu. Jadi tunggu saja beberapa hari supaya email yang sudah diubah di DJP online akan terupdate ke Cortex. Kalau beberapa hari masih belum bisa, Ibu terpaksa ke KPP untuk mengubah email. Tapi kata teman-teman, bahkan di KPP pun nggak ngerti. Ya, di KPP juga nggak ngerti, mereka pusing. Di KPP juga tidak bisa mengakses Cortex, nggak bisa ngapa-ngapain Cortex, nggak bisa ngubah-ngubah Cortex. Jadi, sementara kalau lupa email, ya sudahlah terima nasib ya. Tunggu-tunggu dulu beberapa hari baru bisa. Oke. Yang pasti kan kita belum perlu Cortex untuk 2024 ya. Sekarang ini kan Januari kita masih ngurusin 2024 semua. Sementara begitu ya, Bu ya. Oke. Semua teman tuh Pak, Bu Heni Gun. Bapak 66 Green, tadi ke KPP, penuh banget. Gila ya, ngapain orang ke KPP ya? Gua aja nggak pusing loh, gua aja nggak peduli. Nanti-nanti aja urusan urusan Cortex nih mah. Masih stres, masih bingung, masih kacau balau. Udah nanti aja baru diurusin. Ngapain sih orang-orang pada ke KPP ya? Gue bingung, katanya sampai buka tenda di KPP ya. Ngapain sih? Nggak usah lah, nanti aja. Liburan dulu, nanti-nanti dulu. Sekarang kan masih bisa pakai DJP online untuk ngurusin 2024 ya. Kalau 2025 ya harus Cortex. Tetapi kan percuma juga ke KPP, percuma. KPP juga nggak bisa bantu. Gitu ya, sementara gitu teman-teman ya. Yang masih error ya udahlah santai-santai. Dicoba terus saja. Semua teman tuh Pak 66 Green. Bapak RI 84 JBR. Untuk mobil yang sudah dijual 2023, tapi pembelinya belum balik nama, apakah masih dianggap harta saya? Jawabannya bukan. Oke. Bagaimana di SPT saya lapor pertama kali? Oke, jadi ketika lapor pertama kali, Bapak harus laporkan semua harta Bapak yang masih sesuai dengan profil penghasilan Bapak. Gitu ya. Nah, apa definisi profil penghasilan? Intinya penghasilan Bapak pada tahun tersebut bisa nggak untuk beli barang itu? Kalau memang bisa, berarti oke. Kalau nggak bisa, ya nggak bisa. Bapak harus melaporkan harta itu sesuai dengan profil penghasilan. Oke? Atau kalau Bapak mau, gabung ke membership kita aja, Pak ya. Mau gabung ke membership aja, ke pajaksmartvip.com. Oke, supaya kita bisa ketemu di hari Jumat nanti. Oke? Sama teman tuh, Pak RI 84. Ibu Lie Jing 25. Untuk SPT PPh 21 Desember, apabila karyawan yang bekerja hanya Januari sampai dengan Februari saja, apakah di Desember dibuat lagi A1-nya? Jawabannya tidak perlu. Ya, A1 itu dibikin di bulan orang itu resign atau di bulan Desember ketika dia masih bekerja sampai Desember. Udah sesimpel itu ya. Kalau dari resign di Februari, maka dibikin A1 di Februari dan orang itu sudah selesai di SPT PPh 21 kita. Di Desember, dia tidak perlu dimunculkan lagi, tidak perlu. Oke. Semua teman tuh Bu Lie Ching 25. Ibu Cecilia Teja mau tanya nih, kalau orang tua memberi pinjaman uang kepada anak kandung, di daftar harta orang tua, apakah nilainya masih tercantum atau pindah ke daftar harta anak atau tercantum baik di daftar harta anak maupun orang tua? Jawabannya dua-duanya ya Pak ya, Ibu ya. Jadi orang tua kasih uang kepada anak dalam bentuk hutang kan, maka di orang tua itu kan uang berkurang. Uang berkurang tetapi muncul harta baru yang namanya piutang. Oke, harta namanya piutang, piutang kepada anak. Nanti di pihak anak, itu harta dia masuk kan, dia punya rekening kan bertambah, ya kan? Rekeningnya bertambah, tetapi hutang juga bertambah. Oke? Jadi pihak orang tua itu ada piutang, pihak anak itu ada harta dan ada hutangnya. Gitu, Bu. Sesimpel itu ya. Semua teman tuh, Bu Cecilia. Bapak Permadi XX1, sebagai WWOP sebelum punya NIB, SPT dibayar secara NPPN. Misal 2025 ini udah punya NIB, lapor SPT dan bayar PPh masih tetap sama? Jawabannya sama, Pak. Atau ada plus laporan pajak lainnya PPh 25? Enggak juga sih, Pak. Enggak juga sih. NIB itu nggak pengaruh, Pak. NIB itu tidak pengaruh ke laporan pajak ya. Nah, mengenai PPh 25 itu dibayar di tahun kedua setelah menggunakan PPh umum. Jadi kalau sudah PPh umum, di tahun pertamanya tidak usah bayar PPh 25, tetapi di tahun kedua pakai PPh umum, barulah mulai bayar PPh 25. Karena PPh 25 itu dihitung dari PPh 29 tahun lalu dibagi 12. Gitu, Pak. Oke.
Sama teman tuh Pak Permadi. Bapak RI 84 JBR, apakah uang yang didapat dari utang pinjol akan dianggap sebagai penghasilan? Jawabannya tidak, ya, tidak. Kita laporin aja, ada uang senilai sekian, kemudian ada hutang di bawahnya ya. Di bagian SPT kita tuh, ada harta, ada hutang. Di harta kita tulis nilai uangnya, di bagian hutang kita tulis hutangnya berapa. Udah, sesimpel itu. Oke, itu bukan penghasilan. Itu kan hutang ya. Penghasilan itu kita kerja dapat uang, itu penghasilan. Tetapi kalau ini kan hutang ya, berbeda. Cuma teman tuh Pak RI 8 JBR. Bapak Henry Wijaya Kusuma, ada deposito di BPR 200 juta tahun 2018 dan sampai sekarang masih aktif dan cuma diambil bunganya saja. Apakah bisa langsung dilaporkan saja di SPT 2024 sebagai deposito? Apakah tidak diperiksa? Oke. Berhubung ini 2018 ke bawah, artinya kan ini penghasilan sudah kadaluarsa pemeriksaan. Oke. Jadi menurut saya boleh langsung dimasukkan di 2024 sebagai deposito 200 juta, ditulis tahunnya 2018, kemudian dilapor juga sebagai penghasilan di lampiran 3 ya, penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Udah, laporkan 200 juta, masuk deposito 200 juta, kemudian apakah tidak diperiksa? Jawabannya belum tentu ya. Bisa diperiksa, bisa juga tidak diperiksa. Jadi tidak ada masalah ya. Kita harus siap kalau diperiksa. Kita harus selalu siap untuk diperiksa. Kita tidak perlu memanipulasi apapun supaya tidak diperiksa. Kita tidak perlu merubah sesuatu yang benar menjadi tidak benar hanya gara-gara takut diperiksa. Nggak usah ya. Jadi laporkanlah apa adanya sesuai kondisi sebenarnya. Gitu sih Pak. Oke, dan Bapak sudah betul kok, nggak ada masalah. Sama teman tuh Pak Henry. Kemudian Ibu Revalian. Saya kan jualan dari 2021, belum dikirimin surat, mau bikin MPWP tahun ini. Langkah-langkah apa saja yang harus dilakukan dan apa saja yang dilaporkan, Pak? Oke. Jadi yang pertama adalah bikin MPWP 2024. Sekarang ya. Bikin MPWP sekarang. Yang kedua adalah bikin daftar harta Ibu, ya. Bikin daftar harta Ibu sekarang nih, per 31 Desember ya. Per 31 Desember 2024 daftar hartanya apa saja. Yang ketiga adalah menyusun SPT tahunan ya. Menyusun SPT tahunan itu mesti membandingkan antara harta yang Ibu miliki dengan penghasilan. Harta itu harus cocok dengan penghasilan. Ya, kalau penghasilannya 100, berarti hartanya itu ya 100 dan dikurangi biaya hidup. Kan sesimpel itu ya. Tetapi kalau hartanya lebih besar, maka Bapak mesti lapor mundur nih. Mesti lapor 2024, 2023, 2022. Lapor mundur sampai penghasilan dengan kenaikan harta itu cocok. Sesimpel itu Pak perhitungannya ya. Tetapi kalau nggak ngerti, mungkin boleh gabung ke membership aja. Oke Pak. Nah, cuma teman tuh Pak Revalian. Bapak Willianto Chen. Malam Pak Willy. NIK NPWP sudah dipadankan dan di bagian anggota keluarga kemarin sudah valid. Tetapi tiba-tiba kemarin dicek menjadi tidak valid dan tidak bisa diedit di bagian kepala keluarga. Apa nanti ada masalah? Jawaban saya tidak masalah Pak ya. Memang dunia IT di DJP itu lagi pusing tujuh keliling ya. Lagi pusing, mereka lagi kacau balau ya. Database-nya kacau balau, amburadul. Kemudian kadang menu A tiba-tiba menghilang, kemudian menu B tiba-tiba muncul. Nah, ini hal yang biasa Pak ya, di negara Konoha itu hal yang biasa. Kalau di Amerika udah dipecat loh tim IT-nya ya, kalau di Indonesia enggak. Kalau di negara Konoha itu tinggal minta maaf, kita maafkan. Gitu Pak ya. Jadi santai aja Pak, nggak ada masalah. Nggak ada masalah ya. Nanti beberapa hari lagi akan normal lagi. Oke, semua teman tuh Pak Willianto. Ibu Herlina Wijaya, malam Saya mau tanya, jika kewajiban perpajakan suami istri digabung, sedangkan istri adalah PIC sebuah PT, apakah tidak masalah jika peneretangan faktur pajak itu muncul nama suami? Nah, jadi gini, ada dua pilihan. Pilihan pertama adalah si istri bikin NPWP, selesai urusannya. Oke, istri bikin NPWP, urusannya selesai, sehingga dia betul-betul menjadi sebuah entitas sendiri untuk menandatangani SPT si perusahaan kan. Cara kedua adalah si istri itu bisa mengajukan apa ya istilahnya NPWP keluarga gitu loh Pak. Nah Ibu, coba ngomong ke KPP ya, datang ke KPP, tanyain mengenai itu. Jadi si istri itu bisa bikin NPWP keluarga. Nah, gue juga kurang paham mengenai itu ya, gue juga kurang paham ya. Intinya kalau gue sih saranin istrinya bikin NPWP aja, udah nggak usah pusing ya. Istri bikin NPWP, kemudian aktifkan korteksnya, kemudian dia sudah bisa berlaku seperti biasa.
gitu ya. Nggak bisa gabung kepada suami kalau lu punya perusahaan, hampir menyulitkan diri sendiri nanti malah jadi susah. Gua rasa seperti itu sih Bu ya. Oke, lebih enak bikin MPP aja, bikin korteksnya ya udah beres. Sama teman tuh Bu Herlina, Bapak Freday, Bapak Revalian, apa perlu ikut TA? Harta saya kan belum ada, cuma barang dagang aja. Nanti itu dilapor di TA kena denda gitu ya Pak. Oke, kalau Bapak barangnya tidak ada, maka langsung semua lapor di SPT 2024. Oke, jadi Bapak bikin SPT sekarang, bikin MPP sekarang nih. Bikin MPP 2025, Bapak langsung bikin SPT tahunan satu kali, yaitu SPT 2024. Laporkan semua harta Bapak, kan nilai kecil ya. Nanti di tes amnesti, cuman lapor kecil saja ya. TA itu kan boleh ya lapor cuman senilai 100.000 rupiah gitu, atau 1 juta rupiah juga boleh, nggak ada masalah ya. TA itu boleh melaporkan apapun atau berapapun juga boleh. Mau besar, mau kecil, nggak ada masalah. Yang penting ikut TA. Oke, sama teman tuh Pak Revalian. Bapak Janati Kidos, pertanyaan untuk Pak Awan. Satu, apakah UMKM CV dan PTP masih boleh ikut perpanjangan tarif 0,5%? Jawabannya tidak, ya. Perpanjangan 0,5% 1 tahun hanya berlaku untuk orang pribadi. Pemahaman gue seperti itu ya. Walaupun PMK-nya belum turun, tetapi hampir tidak mungkin badan itu dapat perpanjangan. Kenapa? Karena sudah ada badan yang sudah kehilangan hak tersebut. Sudah ada CV ataupun PTP ataupun PT yang sudah kehilangan UMKM 0,5% dan sudah menggunakan PPh umum. Lah, tiba-tiba diperpanjang, kan jadi masalah nanti. Gitu kan? Beda kalau orang pribadi. Kalau orang pribadi itu semuanya masih kemarin pakai 0,5% dan diperpanjang 1 tahun, jadi semua orang mendapatkan hak yang sama. Gitu. Kalau badan nggak bisa. Setahu gua seperti itu ya. Jadi sementara ini mindset kita adalah perpanjangan PPh final 0,5% hanya untuk orang pribadi, tidak untuk badan. Oke, sama teman tuh Bu Janati Kidos. Ibu Janati, malam Bu Janati, sehat selalu. Ibu Anissa, Ko Awan, Happy New Year. Halo Bu Anissa, Happy New Year Bu Anissa Nasution. Bapak Permadi XX1, sebagai WPOP sebelum punya NIB, SPT dibayar secara NPPN. Mulai 2025 ini sudah punya NIB, lapor SPT dan bayar PPh masih tetap sama. Oh, tadi sudah Pak ya? Tadi sudah ya. Intinya sama aja Pak, sama aja ya. NIB tidak mempengaruhi apa-apa. Bapak Andri Widianto, malam kok kalau kita mau ajuin PKP melalui Cortex, diminta data virtual office. Tapi kita sudah lost kontak dengan notaris. Karena dulu semua pengurusan diurus notaris. Baiknya gimana ya kok? Apa bisa pakai menu sewa biasa bukan virtual office? Coba-coba aja Pak ya. Coba-coba aja ya. Jadi ini memang kacau sih. Cara-cara seperti ini tuh mempersulit kita kan. Bikin kita mempersulit aja ya. Jadi saya rasa Bapak isi virtual office juga nggak masalah sih. Juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan ada alamatnya kan. Yang penting ada alamatnya. Kalau emang itu virtual office ya nggak apa-apa gitu. Kalau Bapak isi sewa, takutnya tuh nanti akan ditanyakan bukti bayar sewanya. Gitu sih. Nah, coba-coba aja Pak. Coba otak-atik aja. Kalau emang error sehingga mentok, ya balik lagi. Mundur lagi, diganti lagi ke virtual office. Mungkin gitu sih. Oke Pak, saya rasa nggak ada masalah sih. Nah, sama teman tuh Pak Andri. Ibu JT Nursam, kok omset di bawah 4,8 M masih berlaku 0,5%? Jawabannya masih berlaku ya, masih berlaku Ibu Yeti sampai Desember 2025. Jadi santai saja ya, orang pribadi masih berlaku. Semua teman tuh Bu Yeti. Ibu Uriana Chuang, malam kok untuk omset di Gunggung itu kan tidak buat faktur pajak. Ini gimana pelaporan SPT masanya nanti? Untuk 2024 masih seperti biasa ya Bu ya, di Gunggung tinggal diisi aja ya. Untuk 2025 di Gunggung tetap sama diisi, tetapi DJP minta detail rincian orang yang di Gunggung. Jadi siapa-siapa saja pembelinya itu DJP minta detailnya. Nah, sejauh mana detail yang diminta oleh DJP sampai hari ini kita belum jelas. Gitu ya. Terakhir kita ke Indomaret kita nggak diminta kan identitas kita kan. Ke Alfamaret, ke Indomaret kita belum diminta identitas kan, KTP gitu nggak diminta kan. Jadi sementara kita masih belum jelas seberapa detail orang pajak minta data mengenai gunggungan. Tetapi intinya sih sama aja. Intinya gunggungan tetap bisa dilakukan, gunggungan tetap diisi di bagian gunggungan, cuman nanti perlu upload
identitas pembeli melalui XML ya, data XML. Dan data itu pun sampai sekarang masih nggak jelas formatnya kayak gimana. Oke. Nah, jadi jalanin dulu Bu ya, kita jalani aja kekacauan nasional ini dan kita maafkan aja kalau nanti para pejabat minta maaf. Oke. Semua bantu Bu Diana. Ibu Anissa Nasution, kok mau tanya, penyusutan mobil direktur, bolehkah kita koreksi fiskal sepenuhnya saja di PPh Badan, tidak usah masuk PPh 21? Tidak bisa, Bu, tidak bisa ya. Justru orang pajak itu bikin peraturan PMK 66 itu ya, dalam rangka untuk ini, dalam rangka dia tidak mau itu masuk ke dalam koreksi fiskal, dia maunya itu kena natura gitu loh. Karena dia maunya itu kena 30%, bukan kena 22%. Gitu Bu, sesimpel itu. Jadi orang pajak udah pinter ya, orang pajak tidak mau pakai koreksi fiskal, dia maunya ya kena PPh 21 yang 30%. Ya itu sih Bu, memang begitulah tujuannya. Semua teman tuh Bu Anissa. Bapak Friday, udah gitu kita pusing Cortex, kerjain PPh masa yang Desember dulu DJP online-nya error dong. Memang begitulah Pak ya. Jadi sabar-sabarin aja Pak ya. Melatih kesabaran ya. Di negara Konoha ini bagus melatih kesabaran. Daripada di Singapura dikit-dikit ngamuk kalau sampai pelayanan publiknya error ya. Kalau di Amerika pelayanan publiknya error, wah udah ngamuk ya. Kalau di Indonesia enggak. Di Indonesia mah kita sabar ya. Kita berusaha sabar saja ya. Semua teman tuh Pak Friday. Ibu Anissa, pusing kali kok kerjain bolak-balik buka Cortex. Ya, pusing ya. Sama saya juga pusing. Tetapi kalau gue sih, gue tinggalin aja deh. Kalau udah kira-kira 1 menit udah nggak jalan, udahlah gue tinggalin. Udah nggak mau gue kerjain lagi. Besok-besok aja lah. Thank you, Bu Anissa. Ibu Nurhaini Handayani, aku daftar KODJP pakai foto yang ada di KTP PIC. Orangnya nggak ada lagi liburan, nggak bisa dihubungi. Ya, banyak orang berhasil ya. Banyak orang berhasil gunakan foto KTP yang di print aja, kemudian ditempelin di depan kamera ya. Jadi ternyata Cortex nggak canggih-canggih amat ya. Bukannya canggih, malah kacau balau gitu loh. Bukannya canggih, malah hancur lebur database-nya ini gitu loh. Jadi gua rasa sih bentar lagi ada dipecat tuh di DJP tuh. Ada yang ditendang buang ke laut tuh kayaknya. Bahkan ada indikasi korupsi kali ya, kita nggak tahu ya, kita nggak tahu. Ya sudahlah, begitulah. Bagus Bu, thank you Bu Nur ini informasinya ya, luar biasa. Ibu Sian 1304, malam Pak Awan. Kalau kakak saya sudah tidak kerja, umur 73 tahun, gimana caranya untuk mengajukan nonaktif jadi sudah tidak lapor SPT atau masih lapor juga? Jadi gini Bu, supaya nggak usah ribut sama orang pajak, itu tidak usah NE. Lapor kena SPT tahunan 1 tahun 1 kali. Gampang kok, tinggal klik download, tinggal klik upload, tinggal klik submit, selesai gitu loh. Nggak ada masalah gitu. Kalau mau NE, Ibu harus datang ke kantor pajak itu mengisi formulir ya. Isi formulir permohonan NE. Udah nanti dia bisa berhasil NE gitu sih. Apakah takut diperiksa? Nggak juga lah, kalau sudah tua nggak ada harta mah nggak akan gimana-gimana juga sih. Oke. Teman-teman tuh Bu Sian 1304. Bapak Ali Wijaya 588. Jika suami istri tidak pisah harta, masing-masing punya MPWP. Karena istri dulu pernah buka toko, tapi sekarang sudah tutup. Rencana mau digabung MPWP-nya ke suami saja. Apakah ada konsekuensi misalnya diperiksa? Jawabannya akan diperiksa ya Pak ya, karena tutup NPWP akan diperiksa. Ya, itu SOP standar dari orang pajak. Kalau tutup NPWP akan diperiksa. Nah, jadi gimana solusinya? Solusinya adalah tunda dulu sampai tes amnesti ya. Nanti TA 2025 suaminya ikut, istri juga ikut, dua-duanya. Nah, setelah istri ikut, barulah istri memohon pencabutan NPWP. Nanti akan ada pemeriksaan, tetapi kan sudah ini nih, sudah TA. Nah, kalau sudah TA ya nggak akan diperiksa gitu. Diperiksa iya, tetapi tidak akan sampai melebar ke tahun-tahun sebelumnya. Jadi akan lebih cepat dan lebih mudah pemeriksaannya. Gitu Pak ya. Tunda dulu sampai ikut TA. Semua teman tuh Pak Ali Wijaya. Bapak Half Dwi, untuk UMKM 0,5% jadi diperpanjang, jadi Pak ya, jadi ya sampai Desember 2025. Hanya saja aturannya belum terbit ya. Kan negara Konoha bisa begitu ya, aturannya belum terbit tapi sudah dijanjikan. Kan biasa itu. Kalau di negara lain tuh aturan dibikin dulu, kemudian disosialisasikan baru berlaku. Kalau di sini enggak, diumumkan dahulu, aturannya belum ada. Nggak apa-apa ya. Kita senang di negara Indonesia ini ya. Oke, semua teman tuh Pak Hafdwi. Bapak One of Sophia,
Kok SPT tahunan orang pribadi, kalau terakhir 2016 lapornya, dan bukti potong 17 sampai 2021 hilang, dan minta ke kantor lama nggak bisa kok. Jadi saya harus lapor SPT tahunan 2017 sampai 2023 bagaimana ya kok? Waduh. Dimintakan Pak, dimintakan. Ya, kalau perlu kirim surat somasi kepada kantor pajak, kantor lamanya ya. Mintakan Pak, pasti masih ada Pak, pasti masih ada. Kan dia lapor, pasti masih ada, gitu kan. Cuma dia malas aja kasih kita, gitu loh. Jadi pertama usahakan minta kepada kantor. Yang kedua, kalau kantor nggak bisa kasih, minta ke kantor pajak. Oke, minta ke AR kita, kan punya tuh datanya. Jadi kalau si kantor lama sudah lapor, maka otomatis A1 itu akan terkumpul di kita. Jadi nggak ada masalah. Oke, jadi pertama minta ke kantor lama, yang kedua minta ke orang pajak kita, mudah-mudahan masih ada. Yang ketiga, kalau memang tidak ada sama sekali ya sudah, terpaksa laporin apa adanya aja lah, gitu. Yang penting kalau Bapak yakin memang itu dipotong oleh kantor, Bapak punya bukti-buktinya, kan mungkin ada bukti transfer, ada bukti slip gaji yang gitu-gitu kan. Nah, itu nanti boleh jadi pembuktian, gitu ya. Nanti tinggal laporkan ke SPD tahunan, harta Bapak dilaporkan, penghasilan dilaporkan. Nah, bukti potongnya sementara isi asal-asal aja lah dulu lah, gitu ya. Yang penting Bapak yakin memang ada bukti potong kan. Kemudian nanti TA ikut ya. Begitu ada TA muncul, langsung ikut supaya apa? Supaya 2024 sampai ke belakang itu semua diampuni. Gitu, Pak. Ibu ya. Nah, teman-teman tuh Bu One of Sofia. Bapak Bugatti 188. Orang pribadi jualan makanan. Omsetnya 250 juta per tahun. Untuk lapor SPT 2024, apakah perlu pakai Cortex atau masih pakai DJP online e-form? Makasih kok. Jawabannya e-form ya, DJP online ya. Jadi semua urusan 2024 itu menggunakan e-form dan DJP online yang lama. Semua urusan 2025 menggunakan Cortex. Gitu teman-teman ya, jangan salah paham ya. Semua urusan 2024 pakai DJP online. Semua urusan 2025 pakai Cortex. Gitu ya. Nah, teman-teman tuh Pak Bugatti. Ibu Ria Kristina 1, malam Pak Wan, lapor SPT tahunan, apakah aset harus dirincikan secara mendetail? Contoh, bank harus sertakan nomor rekening. Jadi gini Bu ya, secara aturan mah bebas. Orang pajak itu intinya laporan lu bener, kan gitu. Nah, kalau saya adalah tipe konsultan yang maunya rinci dan detail. Gitu, kalau saya tipe konsultan yang maunya rinci dan detail. Kenapa? Semakin rinci, semakin detail akan mempermudah saya sebagai konsultannya, akan mempermudah si wajib pajak selaku wajib pajak nanti dia mau review, dan mempermudah orang pajak ketika ada pemeriksaan. Jadi semua pihak akan dipermudah kalau ini rinci dan detail. Tetapi kalau dia tidak rinci dan detail, boleh nggak? Jawabannya boleh, nggak ada masalah. Ya. Yang penting lapornya betul. Gitu. Kalau dia punya 5 rekening, masing-masing 5 juta, 5 juta, 5 juta kan 25 juta nih. Dia cuma lapor satu rekening, tapi nilainya 25 juta. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Gitu. Cuma nanti ribet. Ketika nanti di-review atau ada pemeriksaan pajak, dia jadi bingung. Ini 25 juta mana aja rekeningnya? Dia jadi bingung gitu kan. Nah, jadi rinci nggak rinci, orang pajak tidak akan terlalu mempermasalahkan. Yang penting datanya betul. Ya, nah kalau saya tipe konsultan yang lebih rinci lebih bagus. Nah, sama teman tuh Bu Ria. Ibu Gomez, Happy New Year kok. Halo Bu Gomez, Happy New Year, Happy New Year. Bu Gomez dan teman-teman semua ya. Ibu Anissa Nasution, kok infonya input manual faktur ke Cortex nggak bisa backdate. Jadi hitung denda telat terbit faktur jadinya kok. Mampus ya, mampus. Memang ada info seperti itu ya. Kalau gue sih gue gugat ke pengadilan loh. Memang sumpah ya. Kalau gue sih gue gugat ke pengadilan. Aturannya baru terbit tanggal 31, berlaku tanggal 1, sistemnya error sampai sekarang. Jadi orang kan udah masih jualan dong. Dari kemarin-kemarin kan masih jualan gitu loh. Lah faktur jadi terlambat gitu. Enak bener negara bikin aturan begitu ya. Kalau gue sih gue gugat ke pengadilan. Tetapi sayangnya gue bukan PKP ya. Gitu. Oke Bu Anissa, teman-teman tuh Bu, silakan Bu gugat aja ke pengadilan biar tahu rasa itu si Surya Utomo ya. Atau langsung ke Sri Mulyani juga boleh. Oke, Bapak Arifan NWB, malam kawan, malam Pak Arifan. Mau tanya, kalau PPN masukkan atas conference yang diikuti oleh direksi atas sebuah event strategi marketing, apakah boleh dikreditkan? Nah, jadi gini, kita mesti paham yang boleh dan tidak boleh dikreditkan itu apa, oke? Yang boleh dikreditkan adalah yang berhubungan dengan
kegiatan usaha. Oke, yang boleh dikaitkan adalah yang berhubungan dengan kegiatan usaha. Nah, apakah pajak masukan konferensi itu berhubungan dengan usaha atau bukan? Nah, itu Bapak yang bisa jawab, ya kan? Si wajib pajak lah yang bisa menjawab apakah kegiatan itu berhubungan dengan usaha atau bukan. Nah, dengan berbagai argumen lah kita bikin argumen-argumennya kan. Kalau argumennya betul, maka pajak masukan itu menjadi boleh dikaitkan. Nah, tetapi kalau ternyata orang pajak bilang, ah enggak ah, lu buktinya lu jalan-jalan ah muter-muter Paris gitu kan. Nah, itu nggak bisa. Nanti malah menjadi tidak boleh dikaitkan. Kira-kira gitu Pak ya. Nah, ini masalah argumen aja. Sama teman tuh Pak Rifan. Bapak Jane. Ko, driver kantor nggak punya NPWP dan di bawah PTKP. Jadi, kami di cabang nggak lapor PPh 21. Tetapi, kantor pusat suruh lapor. Jadi gimana Ko? Jawabannya perlu lapor ya. Sekarang kan sudah Desember. Apakah harus bikin bupet per bulan dulu? Jawabannya iya. Iya Pak. Bikinlah bupet per bulan supaya Bapak tidak masalah, supaya Bapak jadi disiplin, jadi tertib administrasi. Gitu sih Pak, memang gitu. Kalau Bapak mau buang ke Desember, boleh-boleh aja. Tetapi kan gaji 12 bulan jadi di bulan Desember kan jadi masalah. Gitu Pak ya, malah repot. Oke, sama teman tuh Pak Jain. Ibu Riana Chuang. Ko, nilai omset yang dihitung atas PPh pasal 25 itu berdasarkan harga jual atau DPP nilai lain? Jawabannya harga jual ya, harga jual. Di mana-mana yang namanya omset adalah harga jual, bukan DPP. Nah, selama ini harga jual dengan DPP itu sama nilainya, sehingga orang terkecoh seolah-olah DPP itulah omset. Padahal tidak ya. Yang dimaksud omset adalah harga barang, bukan DPP. Oke, DPP itu hanya dalam rangka untuk menghitung pajaknya saja. Nah, sama teman tuh Bu Riana Chuang. Ibu Liat Jing 25. Ko, buat sertel di korteks badan, caranya gimana? Sertel sudah tidak ada lagi, Bu ya. Sertel sudah tidak ada lagi dan korteks badan tidak perlu bikin KO. Nah, KO atau kode otorisasi itu hanya perlu dibikin di orang pribadi ya, di korteksnya orang pribadi. Tidak perlu bikin di korteksnya badan. Oke. Semangat bantu Bu Liat Jing. Bapak Heri CH, malam kawan. Untuk PPN rumah, apakah masih free? Sepertinya masih, Pak. Coba Bapak hubungi ke developer langsung ya. Sepertinya masih, tetapi ada syarat-syaratnya ya. Kalau nggak salah ini mesti rumah pertama lah, mesti rumah susun lah, atau apalah gitu. Ada syaratnya supaya PPN bisa free. Ya. Sama teman tuh Pak Heri. Bapak Henry Wijaya Kusuma, bagaimana cara memasukkan harta dari penjualan ginjal pribadi? Berupa uang transfer Januari 2019 di bank 850 juta. Apakah tetap wajib bayar denda pajak? Apakah aman lapor di SPT 2024? Jadi gini Pak, 2019 itu sudah kadaluarsa sih. 2019 sudah kadaluarsa Pak. Jadi 2019 itu semua penghasilannya sudah boleh dilaporkan di 2024 kalau memang dia belum dilaporkan. Gitu Pak ya. Jadi silakan saja ya hasil penjualan ginjalnya dilapor di SPT 2024 uangnya ya, laporkan uangnya, kemudian laporkan juga penghasilan yang tidak termasuk objek pajak senilai 850 juta. Ya sudah, gitu aja ya. Tidak usah bayar pajak dan tidak usah kena denda. Karena apa? Karena penghasilannya sudah melewati 5 tahun. Sudah kadaluarsa pemeriksaan. Gitu ya. Lagi pula Bapak bilang aja kepada si orang pajak, saya jual ginjal loh Pak, kasihan Pak, jangan deh Pak. Gitu. Gak apa-apa lah. Oke. Teman-teman tuh Pak Henry. Bapak Daniel, yup, oke. Bapak Daniel, malam kok, sorry yang atas kepencet. Oke Pak, siap. Bapak Ferdian Kun, agak delay aja kok suara dengan video. Mohon maaf ya, mungkin internetnya kali ya. Mungkin internetnya atau di sininya saya nggak ngerti juga ya. Mohon maaf nih kalau agak delay ya. Mohon maaf. Ibu Anissa Nasution, kok kalau jual mobil harus pakai appraisal mengikuti harga pasar saat itu ya kok. Nah, kalau gua sih enggak ya. Kalau saya sih lebih cenderung kepada harga normal penjualan. Nah, tetapi orang pajak kan tidak bodoh ya. Orang pajak kan kalau dia lihat mobil harga pasaran 100 juta, tiba-tiba kita jual cuma 20 juta kan aneh gitu. Jadi sebisa mungkin kita jual sesuai atau tidak jauh beda dengan harga pasar. Gitulah ya. Kalau mau jual betul-betul jauh di bawah harga pasar, ya harus siap berdebat gitu sih. Saya sih siap berdebat gitu. Cuman kalau bisa mendekati dengan harga wajar, harga pasar
gitu ya. Karena orang pajak kan tidak bodoh. Kalau dia ngotot pakai appraisal, kita ribut sama dia nanti. Gitu. Oke. Semua teman tuh Bu Anissa. Bapak Sian 1304. Pak Awan, suami saya UMKM dan PPh 0,5%. Apakah omset di bawah 500 juta jadi tidak bayar pajak, cuma lapor SPT tahunan? Apakah harus ikut sistem Cortex, dan tolong penjelasan yang dimaksud Cortex. Terima kasih. Oke. Jadi kalau omset di bawah 500 juta itu tidak usah bayar pajak ya. Sudah betul Ibu ya. Omset di bawah 500 juta itu tidak usah bayar pajak, cukup dilaporkan saja. Sudah betul ya. Cukup dilaporkan saja di SPT tahunan, selesai. Nah, apakah menggunakan Cortex? Jawabannya belum ya. Untuk SPT 2024 masih pakai DJP online. Untuk SPT 2025 barulah menggunakan sistem baru Cortex. Oke. Jadi SPT 2024 masih menggunakan DJP online. Oke. Nah, apa definisi Cortex? Jangan tanya saya, tanya ke dalam Google aja karena banyak sekali informasi mengenai Cortex, dan penjelasan singkat itu tidak akan bisa menerangkan dengan jelas mengenai Cortex. Intinya sih Cortex nggak ada bedanya. Cortex dengan DJP online ya sama aja, cuman dibikin keren aja gitu, Bu. Ya, intinya sama aja, bayar pajak ya sama, nggak ada diskon ya, bayar bayar lapor-lapor pajak juga sama aja sih. Nah, itu Bu ya, cuman Cortex ya, nah, pakai website baru ya, nama websitenya baru. Websitenya cortexdjp.pajak.go.id. Gitu ya. Cuma teman tuh Bu Sian. Bapak Permadi XX1. Sebagai WPOP broker properti, sebelum punya NIB, oh tadi sudah Pak ya? Kalau nggak salah tadi sudah ya. Oke. Bapak RI 84 JBR. Rumah yang diperoleh 2016, lapor SPT pertama kali, langsung dimasukin kolom harta. Kalau AR mempermasalahkan dari mana uang membelinya, penghasilannya dulu belum dipakai. Ya, belum dipajaki ya. Apakah kena pajak dan denda? Jawabannya tidak ya, karena sudah kadaluarsa. Ya, tidak kena pajak karena sudah kadaluarsa pemeriksaan. Oke, karena kan sekarang itu 2019 sudah kadaluarsa. Nah, 2019 ke bawah sudah tidak kena pajak. Oke. Semua teman tuh Pak di 84 JBR. Ibu Heni Gun, malam kok mau tanya. Adik saya dan istrinya selama ini lapor SPT sendiri-sendiri. Adik buka CV, sedangkan istri pegawai bank. Kalau Cortex nanti pakai NIK mengacu ke kakak, apa lebih baik digabung ya? Jadi gini Pak, kalau saya sih berpendapat lebih baik digabung Bu. Lebih baik digabung saja. Oke, tetapi istri mesti tanya ke dalam kantor dia, boleh nggak saya pakai NIK suami saya? Atau boleh nggak saya hapus MPP gabung ke suami saya? Kalau boleh baru pakai ya. Jangan-jangan pihak banknya tidak memperbolehkan. Kan ada beberapa kantor yang tidak memperbolehkan tuh istri gabung ke suami, gitu ya. Tapi kalau boleh sudah gabung aja gitu. Cuman kalau mau cabut NPWP akan ada pemeriksaan. Nah, jadi sebaiknya ikut TA dahulu. Jadi semua orang yang mau cabut NPWP itu mesti bikin TA dulu, ikut TA dahulu. Setelah TA selesai, barulah dia cabut NPWP-nya. Sehingga kalau ada pemeriksaan pun hanya pemeriksaan yang sederhana saja. Tidak ada pemeriksaan 2024 dan sebelumnya. Gitu. Sama teman tuh Bu Heni Gun. Bapak Agus Tobing 73. Malam kok, pelaporan SPT WPOP 2024 masih pakai cara lama ya? Betul, ya. Semua urusan 2024 masih pakai cara lama DJP online. Semua urusan 2025 masih gunakanlah Cortex yang baru. Oke. Semua terbantu Pak Agus Tobing. Ibu Ningkawa, Desember 2024 selesai SP2DK dan sudah bayar kurang bayarnya, tetapi belum pembetulan. Oke, ya segera aja Bu ya pembetulannya. Apakah pembetulan yang akan dilakukan harus lewat Cortex atau SPT 1771 seperti biasa? Jawabannya 1771 ya. Jadi semua urusan 2024 dan sebelumnya masih menggunakan versi DJP online ya, tidak menggunakan Cortex gitu. Cortex hanya untuk urusan 2025 ya, mulai Januari 2025. Semua urusan 2024 dan sebelumnya, pakailah DJP online yang biasa. Oke, teman-teman tuh, Bu Ningkawa. Bapak Acilza, malam kok, malam Pak Azil, izin bertanya. Kalau UMKM baru bikin NPWP 6 bulan yang lalu, apakah perlu lapor SPT tahunan atau tunggu tahun depan aja? Jawabannya perlu ya, perlu ya. Jadi intinya adalah pada tanggal 31 Desember.
pada tanggal 31 Desember, apakah dia sudah punya NPWP? Kalau dia sudah punya NPWP, maka dia perlu bikin SPT tahunan 2024. Gitu ya. Semua teman tuh, Pak Acil. Ibu Yeti Nursam, kok mau tanya PPh 21, jika bukti potong lebih bayar, lapor seperti WPOP kira-kira kena periksa tidak? Jadi gini Bu ya, SPT tahunan kalau LB itu cuma ada dua pilihan, dihilangkan dengan dikorbankan atau direstitusi, dikembalikannya. Kalau direstitusi, maka akan ada pemeriksaan. Gitu. Jadi kalau saya sih nggak mau. Jadi kalau saya sih saya buang, atau saya hanguskan, atau saya korbankan. Itu aja sih. Intinya sih SPT tahunan tidak boleh LB kalau saya ya. Kalau SPT tahunan LB itu pasti akan restitusi dan pasti akan pemeriksaan pajak. Saya rasa seperti itu. Jadi kalau nggak mau pemeriksaan, nggak usah bikin SPT tahunan LB ya. Tetapi kalau SPT bulanan biasa boleh LB, silakan saja. Yang tidak boleh adalah SPT tahunan LB. Oke, sama teman tuh Bu Jeti. Bapak Robi Sutanto 5758. Kalau sudah punya NPWP lama sebagai karyawan, sekarang saya ada usaha UMKM. Apakah bisa pakai 0,5%? Jawabannya bisa. Dapat berapa lama? Apakah 7 tahun? Jawabannya 7 tahun sejak bikin NPWP ya, bukan sejak mulai dagang ya Pak ya. Bukan sejak mulai usaha menggunakan 0,5%, tetapi sejak 7 tahun ya. 7 tahun dihitung sejak punya NPWP atau 2018, mana yang lebih awal, lebih baru. Gitu. Intinya sih kalau sudah bikin NPWP lama ya tetap berakhir di Desember 2025. Gitu Pak. Bukan dihitung dari nol lagi 7 tahunnya ya. Semua teman tuh Pak Robi. Bapak Ahwil Lim. Malam kawan, malam Pak Ahwil mau tanya. Kalau kita pakai sistem Accurate yang belum siap integrasi ke Cortex untuk buat faktur pajak, apakah harus manual input di Cortex yang tiap hari ada ratusan nota? Jadi gini Pak, kalau belum ready di Accurate-nya, maka Bapak punya dua pilihan. Pilihan pertama adalah di-input manual di Cortex setiap hari. Nah, cara kedua adalah tunggu Accurate-nya ready, nanti pakai impor XML. Setelah impor XML, mungkin ada beberapa hari akan terjadi faktur terlambat. Ya, faktur terlambat akan mungkin kena 1%. Seperti itulah Pak kejadiannya. Ya, memang seperti itu. Aturannya mendadak begitu kok. Orang mana siap, orang nggak siap, kan begitu. Nah, jadi pilihan pertama adalah input manual seperti Bapak bilang. Cara kedua adalah tunggu software Accurate-nya ready, kemudian dia kirim, kita bikin XML, kemudian di-upload, kemudian ada potensi terlambat bikin faktur. Ya, seperti itulah Pak. Negara Konoha memang begitu. Oke, terpaksa begitu Pak. Teman-teman tuh Pak Ahwil. By the way, dari Accurate-nya kalau nggak salah sudah ada solusi ya. Kalau nggak salah sudah ada solusi untuk PPN 12%. Coba cek di Accurate-nya ya. Teman-teman tuh Pak Ahwil. Ibu Dia Nurana, apa ada template untuk impor faktur pajak pada Cortex? Langsung minta ke DJP Bu ya. Langsung minta ke DJP, boleh via email ya ke informasi@pajak.go.id atau boleh juga di telepon rekening pajak atau boleh juga ke KPP langsung, ke AR juga boleh ya. Nah, karena template-nya berubah-ubah terus ya. Yang terbaru minta langsung ke KPP aja. Sama teman tuh Bu Dia Nurana. Bapak RI 84 JBR, bagaimana penyelesaiannya mengenai pas final? Oh tadi ya, sudah Pak ya. Nah, Bapak Ferik Chan, Pak Awan, kalau barang titipan atau hutang di toko, bila tidak dilaporkan pada SPT, kalau ada AR visit ke toko dan menanyakan, kok nggak sesuai jumlah barang di landing laporan SPT dalam hal persediaan barang? Oke, jawaban saya tidak masalah Pak ya, tinggal bilang aja itu bukan punya saya, gitu ya, itu orang titip. Gitu aja ya, orang titip nggak ada nota, nggak ada pembelian ya, nggak ada pembayaran juga ya, nanti kalau terjual baru saya bayar ke dia, kira-kira gitu sih Pak, nggak ada masalah, jelaskanlah kondisi apa adanya Pak ya. Semua teman tuh Pak Ferik. Ibu Heni Gun, untuk SPT 2024 apa tetap lapor sendiri-sendiri atau bagaimana? Setahu saya begitu Bu ya, masih sama kok, untuk semua urusan 2024 masih sama seperti sebelumnya ya. Nah, semua teman tuh Bu Heni. Bapak David Parde, tanyaku, apakah pelaporan SPT 2024 orang pribadi sudah pakai Cortex atau tidak? Jawabannya pakai cara yang lama, yaitu e-form di DJP online ya. Semua urusan 2024 masih pakai DJP online. Semua urusan 2025 pakai Cortex. Segampang itu cara pikirnya
Oke. Selamat bantu Pak David. Bapak Zindri 074, kau mau tanya, jika aset rumah di tahun 2000 belum dimasukkan di SPT, apakah aman kalau dimasukkan SPT 2024 dengan perolehan 2010 ya? Saya sudah melakukan tes planning mundur, apakah aman ya kok? Menurut saya boleh Pak, menurut saya boleh ya. Semua harta yang di bawah 5 tahun yang lalu, mau langsung dilaporkan sekarang boleh-boleh saja ya. Dengan syarat Bapak belum ikut TA ya. Kalau Bapak ikut TA, maka ini menjadi objek TA. Ini menjadi objek TA sehingga menjadi objek pas final gitu. Tetapi kalau belum ikut TA, maka ini langsung boleh lapor di SPT terbaru, tuliskan tahun 2000 dan tuliskan penghasilan yang tidak termasuk objek pajak lainnya. Gitu. Sama teman tuh Pak Jindri. Dan langsung ikut TA Pak ya. Langsung ikut TA nanti di TA 2025 ini. Oke. Ibu Nita Yunita, Cortex itu langkahnya gimana kok? Waduh, langkahnya coba cek di ini Pak ya, Bu ya, di Google, di DTC News, di Pak Faris Yustian, ada banyak langkah-langkahnya. Ibu lagi mau bikin apa soalnya? Ada banyak langkah-langkahnya. Oke, pelan-pelan Bu, coba masuk ke Cortex saja, kemudian diotak-atik aja di situ. Semua teman tuh Bu Nita. Bapak Sonitan, baik kawan, makasih sama-sama. Bapak Daniel ASHTN, malam kok, malam Pak Daniel. Kalau misal saya ada menyewakan ruko, tetapi orang yang menyewa itu membayar sewanya mencicil. Misal total perjanjian sewanya 100 juta. Januari 60, Februari 40. Kapan saya harus lapor PPh finalnya? Oke, kalau Bapak mau gampang, tidak mau ribut, maka Bapak bayar di depan. Ya kan? Bayar di depan. Jadi di Februari awal sudah Bapak bayar senilai 10% dari 100 juta, yaitu 10 juta. Selesai. Tetapi kalau Bapak mau hemat, maka Bapak harus bayar setiap kali terima duit. Jadi terima duit di Januari 60 juta, maka sudah harus terhutang 6 juta kan 10%-nya dibayar di bulan depan tanggal 10. Kalau di Februari terima 40, berarti terhutang 4 juta, 10% dibayar di bulan Maret gitu ya. By the way, mulai Cortex 2025 ini pembayaran pajak yang tadinya tanggal 10 menjadi tanggal 15 gitu ya. Oke, semua teman tuh Pak Daniel. Bapak Bugatti, kok kalau PT udah tidak aktif Desember 2024, tetapi masih ada sisa stok, berarti tidak perlu lapor PPh 2123. Tapi PPN harus tetap lapor nihil ya? Jawabannya iya ya. Yang namanya PKP wajib lapor setiap bulan walaupun tidak ada transaksi jual maupun beli. Berarti lapor PPN pakai Cortex ya? Jawabannya betul ya. Dan lapor SPT 2024 pakai apa? Nah, lapor 2024 masih menggunakan DJP online ya. Semua urusan 2024 pakai DJP online, semua urusan 2025 pakai Cortex. Sesimpel itu. Semua teman tuh Pak Bugatti. Bapak William Stefan 8. Mau tanya kok, NPWPOP bisa minta SKB tahun 2025 di DJP? Saya ulang ya, NPWPOP minta SKB tahun 2025 di DJP. Coba ke Cortex aja Pak, coba ke Cortex ya, karena semua urusan 2025 harusnya di Cortex. Coba minta di Cortex. Kalau di Cortexnya gagal, barulah coba kembali ke DJP online. Mudah-mudahan masih bisa. Oke Pak. Semua teman tuh Pak William. Bapak Ali Sanaga, pelepasan hak atas usaha warisan orang tua ke saudara kandung dengan kompensasi nilai tertentu. Apakah bisa dilaporkan di SPT? Jawabannya bisa-bisa aja ya, nggak ada masalah ya. Pelepasan hak atas usaha warisan orang tua ke saudara kandung lain dengan kompensasi nilai tertentu. Oke. Jadi gini aja, paling gampang adalah dia jual barang dagang aja, gitu kan? Jadi jual barang dagang aja, dinilai berapa, ya udah bayarlah PPh finalnya. Sesimpel itu sih Pak kalau bisa ya. Nah, sama teman tuh Pak Ali. Ibu Widya Olanda Putri, sharing seputar Cortex kok, soalnya masih bingung kok. Wah, masih banyak Pak, terlalu banyak Bu ya. Terlalu banyak Cortex ini ya. Ada e-faktur, ada PPh, ada kode otorisasi yang lagi ributin, kemudian ada sertel dan sebagainya. Terlalu banyak sih Bu, pelan-pelan aja Bu, pelan-pelan aja. Ikutin aja di grup Bu ya. Masuk ke grup atau ke membership kita, tinggal nanti update-update di situ aja. Teman-teman tuh Bu Widya. Ibu Vera Anggoro, malam kok.
penghasilan bunga atau kupon atas obligasi dari luar negeri, apakah bisa bebas pajak apabila diinvestasikan kembali di Indonesia? Jawabannya adalah apakah itu dividen atau bukan? Kalau dia dividen, maka bisa dengan syarat dimasukin ke Indonesia minimal 30% dan diinvestasikan di sini kan selama 3 tahun. Tetapi kalau dia bukan dividen, maka nggak bisa. Gitu, Bu. Ya, jadi di undang-undang bilang ini tuh dividen. Nah, kita mesti cek dulu di negara sana namanya dividen atau bukan dividen. Nah, kalau namanya dividen maka bisa. Tapi kalau namanya bukan dividen, ya nggak bisa. Gitu, Bu. Sama teman tuh Bu Vera. Ibu Rasya Khalifi. Malam kawan, NPPN 2025 masih belum bisa ya? Saya sih belum coba lagi Bu ya. Kemarin gagal, gue udah males, nanti aja deh. Ya. Juga saya WP pribadi pekerja bebas buka Cortex kok ditanya banyak yang nggak sesuai ya. Memang begitu Bu ya. Data Cortex kita masih kacau balau, masih berantakan, masih sampah semua. Jadi pelan-pelan ya. Kita dengan sabar aja, melatih kesabaran, kita tunggu dengan hati yang dingin gitu Bu ya. Memang di sana lagi pusing Bu. Di kantor DJP lagi pusing, mereka semua lagi ditampar-tamparin sama bos-bosnya, pada bodoh semua orang-orang di sini ya. Kira-kira gitu, bercanda Bu ya. Jadi memang error begitu. Ya sudahlah, kita tunggu aja deh. Oke, nanti akan stabil kok beberapa hari lagi mungkin ya. Semua teman tuh Bu Rasya. Ibu Heni Gun. Jadi PPh 21 tidak ada formulir 1721 yang isi total keseluruhan penghasilan bruto per nama karyawan. Nggak perlu Bu ya, langsung bikin A1 saja. Langsung bikin A1 itu sudah otomatis ketarik oleh sistem. Oke, sama teman tuh Bu Heni. Kemudian Bapak Henry Wijaya Kusuma. Bolehkah membuat PTP untuk jual online dengan alamat rumah tua tanpa penghuni tidak terpakai? Jawabannya boleh ya. Tetapi PBB masih aktif 2024. Boleh Pak, boleh. Apakah petugas pajak akan cek ke lapangan? Jawabannya bisa iya, bisa enggak. Agar tidak tercampur dengan toko. Nggak ada masalah Pak, bebas. PTP itu bebas, mau bikin dimanapun bebas ya. Orang pajak nggak akan memaksakan gimana-gimana. Kan kita dagang online ya. Oke, teman-teman tuh Pak Henry. Oke, teman-teman sudah jam 9 ya. Mohon izin kita akan tampung dulu ya. Karena gue udah meeting lagi nih. Kita tampung dulu. Yang belum terjawab akan gue jawab di video YouTube ya. Oke. Ada Bapak Jaka Pramana Akuntan, ada Ibu Ningkawa, ada Bapak Maurits Michael, kemudian Bapak Ibu Jenaka Packers, kemudian Bapak Ali Sanaga, kemudian Bapak I Setiawan. Mohon maaf ya teman-teman ya, kita tampung dulu ya. Bapak Andy Yerdi, Bapak Purnawan Iswan, Ibu Janati Kidos, kemudian Bapak Ibu Cecilia Teja, kemudian Bapak Ibu Josephine, kemudian Bapak Sam Utomo, Ibu Anissa, Bapak Clemel Chan, kemudian Ibu Dewi Fangfang, kemudian Bapak 66 Green, Bapak Mutia Widias, Ibu Tini 060, Bapak Sam Utomo, Bapak Revalian, Ibu Josephine, Bapak Ruby Official 99, Bapak Permadi XX1, Ibu Nita Yunita, Bapak Ibu Vera Anggoro, kemudian Bapak Sam Utomo, Ibu Destia 15, Ibu Ica Bella, Ibu Heni Gun, Bapak Sam Utomo, Ibu Suryani Gunawan, Bapak Uning Nurjana, Bapak Ivan Virgo 90, Bapak Adi Dharma, Bapak Halo Jelalala, kemudian Ibu Vera Anggoro, kemudian Bapak Selalu Diberkati, kemudian Bapak Halo, tes, kemudian Ibu Anissa Nasution, kemudian Bapak PT Joni, Bapak Faye Felis, Ibu Josephine, keluarga besar SV, kemudian Bapak Endang Alba, Bapak Agung Alex, Bapak Ferik Chan, kemudian Ibu Heni Gun, kemudian Bapak 66 Green, Bapak Exlo 894, Ibu Ningkawa, Bapak Melching, Ibu Heni Gun. Wah, banyak sekali. Oke teman-teman ya, sudah semua. Mohon izin yang belum terjawab ya, kita akan jawab di video YouTube di beberapa hari ke depan ya. Sampai jumpa semuanya di live Instagram hari Senin depan. Sampai jumpa semuanya, makasih semua, mari.